Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami, dan kami rasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Dan sebagai pada pagi syukur kami kepada Engkau, kami adakan mesbah, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hak kami, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 9 sampai ayat 17. Ibrani pasal 12 ayat 9 sampai ayat 17. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat pada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang menghasilkan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskan jalan bagimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tapi menjadi sembuh. Barang siapa berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada orang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyelamatkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepi makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, meski ia mencari dengan mencucurkan air mata. Firman Tuhan itu tandas, ya, kita keluar air mata baik. Kita keluar air mata baik, menangis. Yesus pun menangis ketika melihat Maria menangis. Kenapa? Maria melihat keponakan Lazarus mati, dia juga nangis karena Yesus mengasihi Maria. Mungkin saudara menangis melihat kebutuhan hidup, kebutuhan saudara, masalah saudara masih enteng. Kenapa? Tapi tangis yang kita baca hari ini, apa kata firman Tuhan? Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, Esau ditolak, sebab Esau tidak boleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun Esau mencari dengan cucukan air mata. Ini tangisannya penyesalan. Nasi sudah jadi Nasi sudah jadi bubur. Kenapa? Sebab Esau sudah menjual hak kesulungan. Kenapa? Hak kesulungan itu penting. Hak kesulungan seorang ayah yang meninggal, anak yang sulung yang waris. Yang sulung yang pertama, kita dikatakan juga jemaat sulung. Kenapa? Esau tidak menghargai kesucian. Esau tidak menghargai kesucian dengan baik. Bahkan Esau menghina hak kesulungan. Kenapa? Kesulungan, Alkitab menulis yang sulung adalah milik. Yang sulung adalah milik
Jadi saudara adalah milik Tuhan yang sudah ditebus oleh darah yang sangat suci dan mulia, bukan oleh emas dan perak, tapi darah. Berarti kalau kita menghina hak kesulungan, berarti kita menghina darah Kristus, darah yang tertubuh jauh kita menghina. Dan akad tiap kata Ibrani 10 ayat 26, tidak ada pengampunan dosa oleh menghina darah Yesus. Hargai dengan baik, penghormatan dia dengan baik, jangan main-main. Dan kasih karunia yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, jangan main-main. Hari kita masih bernapas, hari kita hidup, semua karena kasih karunia. Hargai dengan baik kasih karunia yang Tuhan berikan. Yang menghina, junjung tinggi akan darahnya, amin, akan korbannya. Saya percaya usaha materi Tuhan siapkan. Terimalah dengan iman, berkat Tuhan sudah ada buat saudara. Hari terimalah, yakinlah iman saudara, dia sudah siapkan apanya kebutuhan saudara. Ingat Filipi 4 ayat 19, Allahnya saudara mencukupi segala kebutuhan saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Jangan air mata mengalir karena kebodohan kami, Esau mengalir karena kebodohan, tapi kami mengalir air mata karena kasih Tuhan yang kami rasakan dalam hari ini. Kami dinasihat firman Tuhan semua karena kasih. Sertai kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang selamat. Kami terima dengan iman berkat-berkat yang Kau sudah siapkan buat kami. Rezeki yang Kau siapkan, pekerjaan kami yang Kau sudah siapkan semua. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan hikmat yang dari surga, Kristus takut kepada Tuhan, sedang kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.